Baik ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita mulai kembali ke materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kita pengantar, hari ini kita masuk ke bahasan ya. Masih seputar komputasi awan pengantarnya dulu ya. Sehingga kita punya bayangan nanti ke depan tuh mau seperti apa. Tapi sudah dijelaskan minggu lalu ya. Materi kali ini saya mengambil materinya Pak Profesor Mujiono yang dari Aptikom antaranya ini. Ya, tidak seluruhnya saya menggunakan materi ini ya, hanya pengantarnya beberapa aja. Kemudian kita masuk ke praktek-praktek nantinya ya. Karena kita butuh menerapkan nantinya supaya bisa menerapkan, menghasilkan atau merancang atau menerapkan cloud computing untuk solusi-solusi sesuai kebutuhan kita, mau privat, mau public, mau hybrid ya. Kita bisa membangunnya. Baik, seperti minggu lalu kita bahas mengenai definisi komputasi awan ya. Lalu tipe cloud dan memahami pergeseran paradigma komputasi awan. Dan itu juga kita akan bandingkan manfaat dan kerugian dari sistem cloud nantinya ya. Nah, tentu saja teknologi, namanya teknologi juga akan ada manfaat dan kerugiannya. Ya, minggu lalu kita bahas mengenai komputasi awan. Komputasi awan itu adalah aplikasi atau layanan. Bukan aplikasi atau layanan, tapi aplikasi dan layanan, aplikasi dan layanan. Jadi layanannya itu ada di dalam aplikasi yang biasanya digunakan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan request, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, nantinya dibayar. Jadi kayak belanja gitu ya, bikin belanja aplikasi, belanja fungsi, belanja layanan ya, sorry. Bukan aplikasinya yang dibelanja, tapi layanannya yang kita bayar, layanannya yang kita bayar. Layanan apa aja itu? Minggu lalu kita sudah bahas mengenai IaaS, PaaS, dan SaaS gitu ya. Apa itu IaaS, SaaS? IaaS jadi layanan-layanan yang kita beli ya, kita bayar adalah layanan-layanan infrastruktur, kemudian platform dan software atau perangkat lunak. Nah, layanan-layanan ini didistribusikan melalui jaringan terdistribusi. Nah, layanannya ini didistribusikan melalui jaringan terdistribusi dan servernya itu tervirtualisasi, server virtual. Ya, berdaya yang digunakan untuk menjalankan aplikasi dan mendistribusikan layanan ini virtual. Jadi kita bikin aplikasi virtual nantinya, aplikasi cloud itu virtual melalui mesin virtual juga ya. Mesin virtual juga. Apa itu mesin virtual? Servernya itu virtual nanti ya. Nah, ini yang perlu kita praktekkan nanti. Dan setelah itu diakses oleh pengguna melalui protokol internet umum. Jadi juga terbuka di internet ya, tidak khusus. Walaupun kita setting khusus juga bisa juga ya. Artinya menggunakan standar jaringan biasa standar gitu ya. Nah, ini jadi komputasi awan itu layanan aplikasi yang menyediakan layanan-layanan di dalamnya. Kalau cuma aplikasi doang nggak ada layanan yang dibutuhkan IaaS, PaaS, SaaS itu tadi ya bukan komputasi awan.
Nah, kurang lebih demikian. Ya, hanya sistem tertentu aja. Hampir mirip seperti apa namanya ACE, Enterprise Information System. Jadi seperti kurang lebih seperti itu. Tapi saat ini ACE itu banyak yang basisnya adalah cloud, ya. Ya, sumber daya tervirtualisasi juga. Ini semua dibedakan oleh gagasan bahwa sumber daya virtual dan tidak terbatas, dan bahwa rincian sistem fisik perangkat lunak dijalankan disarikan dari pengguna. Artinya ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Ada dua kelas yang kita kenal kemarin berdasarkan pada penempatan dan model layanan. 4 model penyebaran, yaitu ada yang basisnya cloud, public, ada yang pribadi, private, ada yang komunitas. Ada yang ketiga-tiganya ini berjalan, yang kita sebut sebagai hybrid, ya. Jadi model layanan yang harus disediakan di sini tadi ya 3 ini ya. Ini pengertian secara umum terkait dengan komputasi awal. Model yang dibangun satu sama lain menentukan apa yang harus dikelola oleh vendor. Jadi vendor itu ya menyediakan aja jenis-jenis layanan apa aja sehingga layanan-layanan ini tadi dipilih oleh pengguna. Jadi kemudian kliennya diikat oleh tanggung jawab kontrak gitu ya, kontrak sampai harus bayar sekian gitu ya untuk sewa kurang lebih 3 bulan, 4 bulan dan seterusnya 1 bulan. Nah itu ya. Jadi model layanan yang ini ya biasanya dikelola oleh vendor. Yang kita ketahui vendor itu ada 4 saat ini ya vendor itu. Ya. Terus kemudian vendor kok ada 4 ya. 3 yang populer saat ini ya. Siapa aja vendornya? Google Cloud gitu ya. Kemudian kemarin itu ada Microsoft Azure gitu ya. Yang ketiga ya ada AWS ya, Amazon ini yang populer juga. Dan yang keempat apa itu keempat itu vendornya yang open source yaitu Linux ya. Hampir seluruh Linux sekarang itu basisnya adalah cloud. Nah itu nanti kita akan menggunakan basis Linux ya. Komputasi awan adalah paradigma nyata dalam sistem yang didistribusikan atau dikerahkan. Skala besar sistem komputasi awan dimungkinkan oleh popularisasi internet. Ya, kepopuleran komputasi awan ya karena kepopuleran internet juga pertumbuhan beberapa perusahaan jasa besar juga menggunakan cloud ini. Artinya ya peran mereka juga mendorong penggunaan pemanfaatan cloud computing. Hingga saat ini ya pemanfaatan cloud computing sudah sangat masif ya sampai sekarang yang seperti ada di dekat kita ini ya kita bisa presentasi seperti hari ini. Presentasi apa ya? Presentasi menggunakan cloud ya. Cloud apa itu Pak? Ini seperti siaran kuliah ini secara sinkron, ya, sinkron. Ini juga cloud. Kalau aplikasi presentasi ini, kalau kemarin saya pakai cloud, sekarang saya nggak pakai cloud, saya pakai aplikasi yang basisnya juga cloud sebenarnya, yaitu Office 365. Office 365 ini install juga bagian sedikit ini install di komputer. Jadi cloud computing memungkinkan impian lama kita tentang komputasi utilitas. Komputasi utilitas itu ini apa namanya perangkat-perangkat fungsi-fungsi utilitas yang dimungkinkan kita bisa membelinya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pay as you go. Kemudian bisa dimelarkan, bisa disesuaikan dengan ukuran perusahaan kita.
kemudian tersedia secara universal, artinya umum gitu ya, biasanya tersedia di internet dan bisa diakses oleh banyak pengguna, dan kebutuhan layanannya juga secara umum, universal, tidak membedakan pengguna-pengguna tertentu. Artinya ya semuanya memiliki fungsi. Misalnya Microsoft Word nih, hampir seluruh orang menggunakan itu karena di komputer biasanya digunakan untuk mengetik, menyusun dokumen. Dengan komputasi awan kita dapat mulai dengan sangat kecil menjadi besar, sangat cepat. Ya, itulah mengapa komputasi awan itu sifatnya revolusioner, cepat gitu ya, langsung cepat berkembang. Bahkan jika teknologi yang dibangunnya adalah evolusi. Jadi walaupun teknologi yang dibangunnya itu kembangnya lambat ya, tapi dengan cloud nantinya bisa cepat. Contohnya ya seperti Android yang ada saat ini ya. HP kita ini kebanyakan di basisnya adalah Android ya. Belum mungkin nggak pakai cloud ya, mungkin penyebarannya lambat banget ya, apalagi bisa berakhir gitu ya, ya seperti Nokia gitu ya, seperti apalagi itu Windows ya. Tapi sebenarnya itu soal manajemen. Basisnya sebenarnya mereka sudah juga cloud gitu ya. Nah, kemunculannya di saat ini menggunakan Android, basisnya dari dulu memang cloud dan terus berkembang hingga saat ini. Ada banyak penyempurnaan ya, yang bisa kita rasakan. Tidak semua aplikasi mendapatkan manfaat dari penerapan cloud, betul ya, masalah dengan latensi tidak cocok gitu ya, kemudian kontrol transaksinya juga nggak cocok kadang, kemudian keamanannya, nah ini dulu ini ya, sekarang sudah makin baik ya. Kemudian kepatuhan terhadap peraturan menjadi perhatian khusus, sehingga hal itu cloud dianggap tidak jalan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu muncul banyak vendor tadi ya, misalnya Google Cloud, ada AWS, ada Azure, itu memiliki karakter khusus, memiliki kelebihan-kelebihan khusus yang mereka jadikan keunggulan sehingga laku di pasaran. Ya. Kemudian definisi komputasi awan. Definisi komputasi awan itu adalah mengambil teknologi, layanan dan aplikasi mirip yang ada di internet, mengubahnya menjadi utilitas swalayan atau pasar utilitas gitu ya. Jadi pasar utilitas ya pasar fungsi-fungsi layanan yang disediakan. Selama ini toko-toko yang kita jumpai, seperti tadi saya belanja dulu, berangkat hujan, lupa gak bawa jas hujan, dikira udah reda, tapi ternyata masih hujan lambat-lambat. Hujan dikit-dikit, gerimis, tapi ya lumayan kalau kita jalan bikin basah. Nah, sebelum kebasahan, banyak basah, saya mampir dulu ke toko Indomaret dulu ya, swalayan. Beli apa Pak? Udah cari jas hujan ya. Jas hujan murah-murah dulu, penting bisa menangkal air gitu. Nah, itu kalau barang ya, swalayan yang menjual produk barang. Nah, ini yang dijual adalah layanan. Ingat ya, dijual adalah layanan jasa. Penggunaan kata cloud mengacu pada dua konsep itu ya, yaitu abstraksi dan virtual. Ya, kalau abstraksi itu detail implementasi sistem, pengguna dan pengembang. Nah, maksudnya aplikasi berjalan pada fisik yang tidak ditentukan fisiknya, kita nggak tahu fisiknya ada di mana, ya, berapa besar. Kemudian data juga kita kirimkan ke dalam aplikasi itu, kita nggak tahu disimpan di mana, tapi kalau kita cari data kita itu mudah banget gitu ya, mudah banget kita peroleh.
kalau punya akses ke dalam, ya. Kecuali orang-orang yang tidak punya akses ke dalam. Kemudian administrasi sistem diserahkan kepada orang lain. Nah, yang ngelola itu ternyata orang lain. Percaya nggak? Ya percaya, karena mereka memberikan jasa untuk mengelola itu. Sama seperti kalau kita parkir motor, di mana itu di BC misalnya atau di BSB. Nah, kita masuk pakai karcis ya. Kita taruh motor, kita udah, siapa yang kelola ya? Kelola yang jagain parkir itu. Sekarang parkirnya dijagain bukan orang, tapi perusahaan ya, perusahaan parkir. Nah, perusahaan parkir inilah yang kita kita anggap sebagai orang. Sama seperti layanan kita nanti dikelola oleh perusahaan tadi. Misalnya kalau kita pakai Google Cloud tadi kan yang ngelola Google ya. Jadi bukan kita yang ngelola tapi Google. Google kan berarti orang-orangnya ada dalam Google-nya itu, bukan jalan sendiri ya. Nah, sama seperti ini email Anda itu loh, email Anda Budi@student. Nah, misalnya gitu. Nabila@student. Universitas Mulia itu kan ada di cloud ya misalnya. Nah, begitu ada di cloud itu orang-orang yang ngelola bukan orang UM lagi, tapi orang Google. Kok bisa, Pak? Wah, bahaya dong. Ya iyalah, bukan bahaya lagi, tapi memang dijaga. Contohnya dijaga gimana dong? Contohnya yang dijaga adalah ini, Anda kalau nyimpen barang-barang di situ, file-file yang melanggar hukum, ya, maaf nih, video-video porno, gitu ya, video-video bajakan, gitu ya, itu orang-orangnya akan ngecek. Jadi orang ini tanda petik ya, program, gitu ya, programnya, aplikasinya dalam aplikasi Cloud itu akan ngecek file-file Anda, berkas-berkas Anda. Jadi nggak gratis ya, jangan dipikir aman gitu ya. Kalau Anda nyimpan barang-barang kuliah misalnya masih aman gitu ya, nggak terlalu curiga. Tapi kalau yang Anda simpan tuh video-video, nah, terus kemudian gambar-gambar, foto-foto dan sebagainya yang mengandung hak cipta, nah itu akan dideteksi ya, dideteksi sama seperti kalau di Google gitu ya. Nah, di Google itu kalau Anda ngambil suaranya orang lain, nah itu akan dideteksi bahwa Anda melanggar hak cipta gitu ya. Sehingga tayangan Anda akan disita oleh Google. Caranya nyita ya kadang ditutup gitu aja, atau kadang suaranya itu kalau mengandung proprietary ya, itu akan diambil alih oleh yang punya, yang pemiliknya itu. Nah, itu ya. Bahaya. Ini artinya administrasi sistem diserahkan kepada orang lain, kurang lebih seperti itu. Itu juga dengan email Anda itu ya. Kalau Anda dikirimi video ya, atau menyimpan video di Google Drive gitu ya, itu kalau videonya melanggar, Anda akan diberitahu juga. Selain itu adminnya juga akan diberitahu oleh Google. Dia akan bilang gini, Pak, itu ada mahasiswa yang menyimpan video terlarang, tolong beritahu dia supaya menghapus video itu sebelum saya ban. Ayo, hati-hati kan ya. Maka kita akan melakukan usaha-usaha tadi ya. Nah, itu kalau tadi beritahu mahasiswanya, kalau mahasiswanya diem aja cuek, wah hati-hati udah ya. Anda akan diambil alih, nggak bisa lagi. Nah, itu ini kebanyakan mahasiswa yang nggak ngerti, baik yang aktif maupun yang sudah tidak aktif. Saya ketahui itu yang tidak aktif banyak juga, tapi yang aktif juga lumayan banyak.
Jadi yang kayak ada tidak aktif itu sudah lulus ya, kadang sudah nggak kuliah lagi di sini, tapi masih saja pakai sarana kampus. Aduh, ya malu lah gitu ya. Sarana kampus itu gimana? Ya biasanya memegang itu tadi akun-akun tadi Google Drive itu penting begitu ya. Buat simpan barang-barang, macam-macam barang-barang. Paling banyak itu adalah video ya, video. Sehingga ukurannya besar sekali menyita itu ya. Menyita itu sampai berapa giga gitu. Ya. Tera ukurannya ya. Ada yang sampai 700, 900 giga ukurannya. Berapa hard disk itu ya. Kalau hard disk kan 500 giga aja ya, 1 tera. Ini lebih dari 1 tera kadang ya. Seluruh hard disk masuk semua di situ. Wih, gila kan ya. Bayangin itu. Nah, itu administrasi sistem diserahkan kepada orang. Artinya ini Anda menyerahkan kepada orang lain. Begitu ditahu, oh kamu menyimpan ini ya, barang-barang ini ya, maka akan diblokir. Ini bahaya. Ini abstraksi ya. Jadi akses pengguna ada di mana-mana. Ya bisa mengakses di mana-mana, tapi ya tentu saja ada banyak melotot di situ. Banyak melotot, mata melotot maksudnya. Ya, mengawasi pergerakan Anda. Jangan dipikir aman-aman aja. Tapi kalau Anda nyimpen barang-barang yang legal tadi, masalah mesti materi kuliah, ya, materi kuliahnya Pak Subur ini ada simpan di situ gitu ya. Nggak masalah gitu ya. Yang masalah adalah yang mencurigakan tadi ya. Video-video yang terlarang, ya, video bikin bom gitu, bahaya itu kan, terorisme dan sebagainya, ini luar biasa itu. Baik, berikutnya adalah virtualisasi. Virtualisasi ini cloud computing memvirtualkan sistem dengan mengumpulkan berbagai sumber daya. Nah, jadi ini yang kita akan pelajari di cloud computing ya. Pertama adalah cloud computing tadi diimplementasikan lewat sistem ya, dari pengguna. Aplikasinya kita nggak tahu tapi kita bikin aplikasi. Kedua adalah virtual kita membuat mesin virtualnya ya, mengumpulkan berbagai sumber dayanya. Ini yang penting ya. Jadi kita abstraksi tadi bagaimana mengelola cloud tadi ya. Yang kedua adalah bagaimana membuat mesin virtualnya. Ini dari kita belajar mata kuliahnya. Kemudian komputasi awan abstraksi didasarkan pada gagasan menyatukan sumber daya fisik ya, menghadirkannya sebagai sumber daya virtual. Maksudnya ya kalau kita membangun sumber daya virtual pasti itu ada fisiknya. Pasti kan, gimana caranya virtual kalau nggak ada fisik? Memangnya bisa jalan sendiri? Nah, ini penting banget nih. Maksudnya ya fisiknya dulu ada, kayak gedung ini misalnya gedung UM. Nah, fisiknya kan ada yang ini, nah, ruang-ruangannya aja yang nantinya mau digunakan berapa ruang nih. Misalnya satu ruang ini mau dibikin jadi 2 ruang gitu ya. Ya, itu terserah itu bagaimana. Nah, kurang lebih itu ya. Sumber daya fisik, lalu di dalamnya ada sumber daya virtual sehingga bisa jadi nanti ke depan itu kelas itu jadi ramping. Jadi yang satu ruangan biasanya 30 orang ya dipisah lagi jadi 15 orang maksimal. Jadi ini model baru untuk menyediakan sumber daya ya, untuk pemetaan aplikasi untuk akses pengguna platform independen ke layanan. Awan dapat datang dalam berbagai jenis ya, layanan dan aplikasi yang berjalan di cloud mungkin tidak dikirimkan oleh penyedia layanan cloud. Ya, untuk membantu memperjelas bagaimana komputasi awan ya, telah mengubah sifat penyebaran komersial. Ya, ada 3 layanan minggu lalu sudah dijelaskan, yaitu Google, platform Azure, dan Amazon atau AWS, Amazon Web Service gitu ya.
Google Cloud itu yang mungkin lagi ngetrend saat ini ya. Kita juga bisa memilih layanan apa yang akan kita gunakan. Nah, jaringannya di Google besar, nanti ada gambarnya Google ya. Dengan demikian Google menangkap sebagian besar dari iklan di dunia. Pendapatannya itu telah memungkinkan Google menawarkan perangkat lunak gratis kepada pengguna. Jadi dia basisnya memberikan layanan dulu, bayarnya belakangan. Tinggal ditagih ya. Kalau nggak bayar juga nggak dapat layanan. Gitu. Kalau bandel di bank gitu ya. Nah ini ya. Lalu ada platform Azure. Azure ini bikinan Microsoft ya. Mungkin kan juga aplikasi .NET Framework.NET ya. Ini populer ya. Kemudian juga ada AWS, ada yang web Amazon. Salah satu bisnis berbasis cloud yang juga sangat sukses. Itulah kenapa beberapa waktu yang lalu ada tantangan dari masing-masing vendor itu ya, terbang ke bulan, terbang ke antariksa. Akhirnya bikin pesawat masing-masing ya menuju ke antariksa. Salah satunya adalah bos AWS ya. Bos AWS. Sayangnya bos Microsoft enggak ya. Bos Google juga enggak. Bos AWS. Siapa itu bos AWS? Nah, itu yang agak gundul gitu ya. Nah, itu. Ini benar-benar perubahan revolusi dalam komputasi. Jenis-jenis cloud yang kita kenal saat ini ada dua ya, yaitu jenis penyebarannya dan layanannya. Kalau penyebarannya merujuk pada lokasi ya, dan manajemen infrastruktur ya. Penyebarannya kan ada 4 ya tadi ya, ada public, ada private, ada community, dan hybrid ya. Kalau layanan ada 3 tadi ya, terdiri dari layanan tertentu yang dapat diakses pada platform aplikasi, layanan IaaS, PaaS, dan SaaS ya. Kalau menurut niche, nah ini tadi layanan kalau deploy itu ada 4 tadi ya, penyebarannya tadi. Kalau layanannya ada 3 ini ya. Nah, kalau atribut ya, atribut yang harus dipenuhi di layanan itu harus paling tidak resource pooling dia harus penuhi. Apa itu resource pooling? Nanti kita bahas. Network access, kemudian measure service atau layanan yang nantinya bisa diukur ya layanannya itu ya, bisa dihitung. Kemudian on demand self service ya, atau layanannya hanya dibutuhkan saat itu juga. Kemudian elastis ya, jadi ya kadang kaku kadang elastis, artinya fleksibel ya, dia menyesuaikan sendiri ya, rapid elasticity itu. Empat dimensi cloud menurut Jericho, 4 dimensi cloud itu ada 4 ya, dimensi cloud itu ada 4 menurut Jericho ya. Pertama adalah lokasi fisik data internal atau eksternal, itu menentukan batas-batas organisasi atau fungsi-fungsi organisasi sesuai dengan struktur organisasi ya. Sesuai dengan struktur organisasi. Jadi ada yang di luar, ada yang di dalam. Nah, di dalam ini biasanya fokus ya internal ya. Nah, ini. Kemudian kepemilikan, hak milik ya, terbuka. Jadi ada yang hak milik, ada yang terbuka bebas. Hak milik ini proprietary, artinya kita harus bayar kepemilikan, sewa gitu ya. Atau kalau mau pasang sendiri harus beli gitu ya. Kemudian ada yang terbuka itu ya kodenya terbuka, kita bebas saja menggunakannya asal nggak ada layanan untuk perbaikan. Kita akan mendevelop sendiri, kemudian perbaiki sendiri kalau ada error gitu ya. Nah, ini
ukuran tidak hanya kepemilikan teknologi tapi juga interoperabilitas. Jadi walaupun kita juga menggunakan produk-produk yang dari vendor seperti Google, AWS tadi dan Azure, tapi juga dia harus memiliki kemampuan untuk interoperabilitas. Nah, seandainya begitu di Azure itu ada mau pindah itu ke Google, apakah platformnya bisakah sama gitu ya? Nah, ini terkait dengan interoperabilitas. Atau pemanfaatan aplikasi tadi apakah bisa berjalan juga selain platformnya yang berbeda. Nah, ini juga interoperabilitas. Kemudian transfer data dan tingkat pengujian aplikasi vendornya ini penting banget. Nah, ini jadi lokasi fisik. Yang kedua adalah kepemilikan. Yang ketiga adalah batas keamanan, dibatasi atau diturunkan. Adalah ukuran apakah operasi berada di dalam atau di luar batas keamanan atau firewall jaringan. Ya, batas keamanannya apakah sampai keluar, ya. Nah, jadi kalau ada data masuk situ, login misalnya, bagaimana batas keamanannya? Apakah bisa menjamin atau tidak? Batas keamanan penting banget nih, soalnya menyangkut dengan trust pengguna ya, kepercayaan, trust, kepercayaan. Jadi kalau pengguna merasa gak aman di situ, maka dia akan pikir-pikir menggunakan aplikasi cloud itu. Ya, ngapain saya naruh situ? Sourcing, source atau outsource, berarti apakah layanan disediakan oleh pelanggan atau penyedia layanan? Dalam hal ini ya tentu saja penyedia layanan memberikan. Ya, tapi juga, nah kalau penyedia layanan berarti outsource ya. Kadang kita sendiri yang akan membangun sendiri, in-source. Kalau seandainya kita membangun sendiri di situ ya kan ada yang 4 tadi ya, walaupun ada 3 yang berasal dari vendor ya, nah, vendor Google, kemudian Microsoft dan AWS, Amazon tadi. Selain itu kan ada Linux ya, Linux berarti in-source gitu ya. Kodenya memang outsource gitu ya, di outsource. Berarti apakah layanan disediakan oleh pelanggan atau penyedia layanan? Nah, Anda sendiri menyediakan berarti in-source kan ya, menggunakan itu. Soalnya kita menyesuaikan dengan menggunakan Linux tadi ya, kita setting sendiri gitu ya, kita bangun sendiri. Nah, kurang lebih kalau digambarkan berdasarkan Jericho adalah kurang lebih seperti demikian ya. Jadi kalau eksternal itu biasanya lebih luas ya, in-source dan outsource. Nah, ini ya, source-nya sini. Nah, proprietary atau barang-barang yang khusus ya. Nah, kita ada di sini nanti ya, open, terbuka, bisa kita explore sendiri. Definisi ini untuk 4 model penempatan ya, seperti yang sudah kita pahami di awal tadi, ada cloud public ya. Jadi cloud public itu tersedia digunakan untuk publik. Biasanya untuk industri besar dimiliki oleh organisasi yang menjual layanan cloud ya. Jadi ini cloud public. Ada kalanya privat ya, cloud privat pribadi ya. Pribadi itu dioperasikan untuk penggunaan eksklusif ya, sendiri gitu ya, penggunaan sendiri, dapat dikelola oleh organisasi atau pihak ketiga. Nah ini, jadi kita kalau mau bangun itu kita bertindak sebagai pihak ketiga juga, menggunakan cloud privat bisa gitu ya. Oleh karena itu nanti kita prakteknya ya pakai ini ya, cloud pribadi. Seperti tadi dapat berada di dalam atau di luar lokasi. Nah, tentu saja kita bangun di dalam lokasi ya. Ngapain di luar? Tapi juga terbuka lebar ya. Seandainya nanti Anda mengerjakannya menggunakan yang luar, misalnya menggunakan layanan yang Anda sewa sendiri. Nah, untuk nyewa kan nggak harus lama-lama ya, nggak harus 1 tahun, cukup 1 bulan itu ada yang 3 bulan gitu ya. Nah, ini penting ya. Jadi kita bisa nanti belajar langsung membangun yang menggunakan layanan eksternal lagi.
Kemudian ada komunitas yang ini kebalik ini ya. Ada komunitas awan ya. Atau cloud komunitas awan di cloud di mana cloud telah diorganisasi untuk melayani fungsi dan tujuan bersama. Nah, untuk awan komunitas ini biasanya ya namanya komunitas ya, masyarakat, community. Maka ada kalanya digunakan khusus untuk kampus gitu ya. Nah, kampus kan berarti di organisasi memenuhi layanan dan fungsi tujuan bersama untuk kampus itu. Jadi kebijakan-kebijakannya ya kampus yang mengelola. Satunya lagi hibrid. Nah, hibrid ini ya gabungan ketiganya ini, cloud publik, cloud pribadi, dan komunitas. Jadi menggabungkan beberapa awan pribadi, komunitas, publik. Tempat awan-awan itu mempertahankan identitas unik mereka, tetapi terikat bersama satu kesatuan. Cloud hybrid dapat menawarkan akses terstandar. Ya iyalah, semuanya bisa diberikan yang lebih luas ya, dibanding dengan tiga-tiganya ini. Tapi kebanyakan hybrid ya dia menyediakan publik juga gitu ya. Layanan penyebaran untuk beberapa jenis cloud ya kurang lebih digambarkan seperti ini. Nah, cloud itu biasanya kita gambarkan dalam bentuk awan gitu ya. Padahal ya nggak lewat awan gitu ya. Nah, seolah-olah ada di awan sana. Ya, ini ada di sini ya, di fisik di lokasi tertentu gitu ya. Jadi kita nggak tahu lokasinya, jadi sehingga kita gambarkan seperti ada di awan. Nah, karena ada di awan, karena tidak tahu lokasinya, ya kita gambar seperti demikian, mempermudah. Ya. Nah, biasanya kalau sudah muncul di sana, berarti kita sebut sebagai public cloud. Ya. Jadi luar sana bisa diakses oleh banyak sumber daya. Banyak sumber daya yang mengakses ke sini, maka kita sebut sebagai public cloud. Kalau khusus misalnya on-premise, kita bikin kampus atau di perusahaan-perusahaan, maka cukup private cloud juga bisa. Atau kita sebut sebagai community cloud, ya. Di khusus. Kalau private lagi masih lebih lagi ya, privat lagi gitu ya. Tapi kalau komunitas tidak banyak penggunanya. Privat juga sebenarnya banyak juga bisa penggunanya, tapi kalau sudah demikian lebih tepat menggunakan community. Nah, tiga ini ya, baik public atau privat, kalau dua-duanya ini khusus ya. Kalau privat ini kan khusus ya, hanya ini aja misalnya. Tapi kalau publik bisa diakses untuk banyak eksternal, jadi lingkungan eksternal lainnya gitu ya. Nah, ini oleh cloud disediakan juga, jadi disediakan juga untuk kita. Jadi kadang-kala kita khusus ya setting di situ ada khusus untuk kita sendiri privat gitu ya. Kadang-kalanya juga bisa dibuka untuk publik. Contoh seperti yang ada di Amerika ini ya, ini lama ini ya, PPS Gov gitu ya, lama, tapi lumayan untuk menggambarkan. Nah, ini di Amerika sana tahun 2010, itu udah berapa tahun ya, 12 tahun yang lalu. Tapi sekarang udah meningkat ini ya, tentu saja. Ya, ini yang disediakan antara lain ada bahasanya PPS, jadi aplikasi untuk bisnis ya. Entah itu aplikasi untuk bisnis itu apa aja sih, ya misalnya seperti enterprise information system atau e-commerce gitu ya, jualan produk atau untuk mengontrol itu atau yang lain-lain gitu ya. Nah, itu penting
bisnis ya. Kalau productivity itu terkait dengan aplikasi yang biasa digunakan untuk menulis, menghitung, menganalisis. Ya, misalnya Microsoft Word gitu ya, Excel gitu ya. Kalau cloud IT service berarti layanan cloud lainnya, apa itu? Ya, seperti platform gitu ya. Cloud layanan IT itu tadi kan ada ya software as a service gitu ya, ada platform, ada infrastruktur. Sosial media PPS juga demikian. Sosial media mereka punya sosial media sendiri yang digunakan. Itu sosial media mirip seperti Facebook dulu itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya kalau di SIAS ya, di SIAS itu juga bisa dimasukkan sosial media juga, tapi kurang jalan ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang mau melihat aktivitas temannya mungkin nggak bisa gitu ya. Tapi ke depan kemungkinan bisa ditambahkan di situ, jadi menjadi modular gitu ya, maka fungsi-fungsinya lebih kompleks lagi. Saya tambahkan media sosial di situ, sehingga interaksinya mirip seperti kalau kita main jejaring sosial ya. Nah, itu bisa. Dan ini ada pesan-pesan yang masuk di SIAS misalnya antara dosen dengan mahasiswa. Itu kalau kirim pesan nggak notif ke email gitu ya. Sebenarnya bisa juga disetting untuk notifikasi, sehingga kalau ada pesan dari mahasiswa, dosen bisa langsung respon gitu ya. Nah, ini layanan-layanan yang disediakan di APBS Gov tahun 2010. Sudah 12 tahun yang lalu. Dulu itu udah populer banget dulu ya. Tapi sekarang udah berkembang jauh sekali. Coba dilihat. Jadi 3 jenis layanan yang diterima secara universal tadi, layanan infrastruktur, kemudian layanan platform, dan layanan perangkat lunak. Ya. Ini yang banyak digunakan di contoh tadi. Jadi itu yang akhirnya banyak disewa oleh masyarakat ya. Kalau di Indonesia ini sudah banyak layanan-layanan serupa yang kita tinggal bayar saja berapa butuhnya, kapasitasnya nanti disesuaikan dengan butuh dan kapasitas yang dibutuhkan tadi. Jika kita tinggal bayar saja gitu. Dan semuanya biasanya bentuknya adalah perangkat lunak ya. Jadi yang infrastruktur platform itu masih memang ada sih ya, sama seperti Azure gitu ya. Azure itu bikin sendiri nanti pakai. Jadi kita belinya itu sewanya itu seperti platform service gitu ya. Ini penting banget. Nah, kurang lebih layanan yang kita beli, kalau IaaS itu segini aja ya, infrastruktur berarti yang disediakan fasilitas dari infrastruktur cloud tadi ya. Hardware-nya juga disediakan, mau kita pinjam harddisknya atau memori dan sebagainya, kurang lebih ini ya. Nah, IaaS juga menyediakan API ya, Application Programming Interface. Nah, ini biasanya digunakan untuk interaksi dengan aplikasi yang lain gitu. Nah, ini IaaS ini. Kalau PaaS lebih atas lagi ya. Jadi yang dari dasar punya IaaS. Kalau atas lebih PaaS lagi. Kalau PaaS ini dia juga banyak menggunakan aplikasi yang ada di dalam IaaS. Sedangkan kalau SaaS, nah ini yang lebih kompleks yang saya sebut tadi ya. Banyak yang menggunakan SaaS. Seperti saat ini misalnya Google Drive gitu ya. Orang tidak spesifik menyewa Google Drive kan, tapi juga dia akan menyewa email gitu ya, serta akun-akun lainnya ya, yang di luar di luar SaaS gitu ya. Nah ini ya, ini lebih kompleks lagi, kurang lebih model fungsi dari cloud demikian. Kemudian halaman beranda untuk pelanggan Pickbox ini contoh lagi di situs intuit.com, dia memberikan layanan SaaS.
kurang lebih contohnya adalah seperti kayak aplikasi web biasa ya, tapi sebenarnya dia canggih nih ya, kalau kita pilih kita beli sesuai dengan yang diharapkan. Nah ini tentu saja terkait dengan perkembangan zaman ya, ini dulu 2010. Kalau sekarang kan 2022 tentu banyak dari tiga tadi ya, ada AWS, ada Azure, ada Google Cloud. Yang satunya lagi adalah yang tanpa konsol gitu ya, tanpa terbuka seperti ini, yaitu Linux. Linux ini yang tanpa terbuka ya, konsol gitu ya. Konsol itu hitam putih gitu ya. Nah, jadi kita tinggal ketikkan perintah-perintah. Nah, kalau yang ini kan sudah ada mukanya, sederhana tapi lumayan bisa dibaca gitu ya. Itu pusat data Google Desk. Nah ini yang kita sebut sebagai infrastruktur yang fisik tadi. Jadi harus disediakan dulu fisiknya di dalam. Kurang lebih fasilitas fisik untuk Google misalnya ya, untuk layanan Google Earth ya. Maka ukurannya juga gede banget ini. Dari ini dilihat dari atas ya, dari yang angkasa. Jadi kita bisa bayangkan ternyata luas banget gitu ya. Begitu juga dengan proyek Greenfield misalnya, dia memiliki akses ke daya berbiaya rendah. Ya. Nah, kalau itu tadi Google yang menyediakan infrastruktur yang gede, ya, luas lagi ya, dia banyak di dalamnya itu ada cloud ya, virtual musik virtual yang jumlahnya luar biasa. Nah, pusat data di Greenfield juga demikian ya, dia memiliki akses ke daya dengan biaya yang rendah sekali. Kemudian memanfaatkan sumber daya terbarukan, jadi nggak pakai listrik, pakainya apa? Pakai sumber daya terbarukan, energi ya. Misalnya menggunakan sinar matahari gitu ya. Nah, misalnya lagi menggunakan kekuatan angin gitu ya, untuk memicu generator supaya dia terus berjalan gitu ya. Nah, penting itu ya, sehingga nggak butuh energi dari sumber daya alam apa ya itu ya, seperti minyak gitu ya, gas gitu ya, dan lain sebagainya, yang biasanya malah akan mengurangi membawa efek buruk nantinya ke depan oleh bumi ya. Yang ketiga adalah berada dekat air yang berlimpah. Kenapa biasanya? Oleh karena itu kalau di sini biasanya ada air di sini. Nah ini ya. Pokoknya ruangannya ada ini. Di sini ada agak luas gitu ya. Ini ruang-ruang kontrol dan sebagainya. Penting. Ini taruhannya luar biasa ya. Pusat data gitu. Oke, kita ingat kalau main golf gitu ya, main golf dekat lapangan golf itu ada kolam. Untuk apa kolam itu? Ya tentu saja terkait dengan permainan golf ya. Untuk lain-lain. Memang kolamnya ada, tapi ada buayanya. Tidak ya, kolamnya kosong. Ada ikan-ikan jinak. Diisikan piranha, nanti bolanya masuk di situ, orang nggak berani ngambil bola. Ya itu untuk pusat data ya, jaga agar tanah, biaya tanah tetap rendah dan pekerjaan tidak terganggu. Nah, ini ya, ditempatkan di tempat koneksi backbone yang berkecepatan tinggi. Kemudian juga ada keringanan pajak. Pajak ini bulan ini ya, ini pajak pribadi bulan ini, pajak badan masih bulan depan ya. Jangan lupa, ini Pak Subur ini kejar pajak, belum bikin laporan pajak ini SPT. Kemudian optimalkan latensi sistem secara keseluruhan, dan karakteristik ini membuat jaringan cloud computing sangat efisien dan menangkap margin yang
cukup untuk membuat komputasi utasmu juga. Ya. Jadi, nah ini contoh dari aplikasi layanan cloud ya, yang disediakan oleh LiveOps. Layanan cloud untuk apa ini ya, banyak, ada kontak, ada outsourcing, on-demand kontak, call center, dan kayak apa namanya, super Salesforce gitu ya, Salesforce. Itu juga layanan-layanan cloud yang menyediakan layanan untuk mengelola pembayaran. Nah, biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft gitu ya, Pertamina, banyak menggunakan seperti itu. Pertamina itu bukan pakai SAP ya, MySAP. Salah. Nah ini ya, salah satu contoh dari aplikasi cloud yang banyak disediakan oleh pihak ketiga yang dia menawarkan, atau vendor laptop PS, layanan pusat panggilan komputasi awan. Jadi dia menyediakan layanan untuk melayani pemanfaatan layanan cloud ya. LiveOps Earn 3 2010 5 the Service Agencies Ranking Award. Dia mendapatkan penghargaan sebagai 50 layanan tele atau layanan apa namanya, seperti kayak apa ya, kayak kalau di Telkomsel itu apa namanya, Caroline. Kalau seperti di Indosat beda lagi ya namanya, apa lupa. Kurang lebih seperti demikian. Nah, dari pemanfaatan komputasi awan itu tadi ya, penggunaan komputasi awan, manfaatnya banyak sekali ya. Kalau menurut data ini, Peter Mel dan Tim Grant tahun 2009, 3 layanan IaaS tadi dan 4 tipe cloud itu ada 5 karakteristik yang harus ditawarkan oleh komputasi cloud. Karakteristik pertama adalah layanan mandiri berdasarkan permintaan. Nah, ini manfaatnya. Jadi kalau kita mau menyesuaikan dengan kebutuhan kita, maka kita akan diberikan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dia dapat menyediakan sumber daya komputer tanpa perlu berinteraksi dengan personel. Kita cuma butuh layanan aja gitu ya. Ini enak perusahaan-perusahaan besar yang punya tim IT sehingga mereka akan memangkas. Jadi Anda banyak yang dipangkas ini kalau nggak produktif lagi. Nah, mereka menggunakan layanan-layanan ke depan seperti ini. Nah ini. Dan ini sudah kita rasakan ya, banyak dari perusahaan yang akhirnya hanya butuhkan tenaga IT yang sedikit. Sementara IT kita makin banyak pengangguran, artinya waduh, itulah kompetisi ya. Karena akibat kita sendiri membangun layanan yang basis cloud ini. Akses jaringan luas. Pakai cloud itu luas sekali karena memang menggunakan standar internet ya, jaringan internet. Jadi itu yang sehingga mendukung akses jaringan luas. Kemudian pengumpulan sumber daya itu bisa dikumpulkan di saat itu juga ya. Sumber daya apa itu Pak? Ya sumber daya material dan sumber daya manusia. Sumber daya manusianya langsung ngumpul di situ kan, menggunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu ya, masing-masing divisi gitu ya. Nah ini kan, jadi mereka langsung gunakan bersama-sama di situ sesuai dengan divisinya masing-masing. Misalnya ada dalam perusahaan itu ada divisi produksi, kemudian ada divisi bagian keuangan misalnya, kemudian ada bagian pegawai. Jadi ada bagian lagi manajemen misalnya dan seterusnya. Nah, masing-masing ini kan
Begitu kita menggunakan layanan cloud tadi, otomatis kan berkumpul di dalamnya. Mereka sehingga terintegrasi, mereka bisa langsung berbagi data. Suatu sistem yang mendukung penggunaan multi tenant, banyak user di sana dalamnya. Kemudian elastis, cepat, elasticity, rapid elasticity tadi, kaku dan elastis, artinya ya fleksibel, sumber dayanya dapat mudah disediakan gitu. Sumber daya ini dapat langsung mudah disediakan. Ini saya terapkan ketika semester yang lalu ya, saya pernah bangun dengan sumber daya yang kecil banget, dengan laptop kecil, tapi ternyata bisa. Kemudian lainnya terukur ya, lainnya juga terukur, penggunaan sumber daya cloud-nya diukur, diaudit, itu bisa ya. Nanti ada tugas bagi Anda untuk mengumpulkan bagaimana caranya mengukur. Kemudian meskipun ada 5 fitur tadi, ya, ada kelebihan tambahan, yaitu tambahan berikutnya adalah biaya lebih rendah. Ya, rendah akhirnya penggunaan kita hanya butuh tadi kan ya, sedangkan gaji karyawan sudah nggak lagi gitu ya, gajinya tinggal kurangi. Ini orang-orang IT harus hati-hati ini ya, jangan sampai ini tadi ya namanya. Ya harus meningkatkan diri ya, kapasitas kita. Kalau kita hanya sekedar kuliah aja ya kurang. Kemudian penggunaannya juga mudah ya. Jadi hampir setiap orang itu bisa langsung menggunakan. Jadi bahkan nggak kuliah ini Anda bisa bangun sendiri, nggak kuliah tapi bisa bangun sendiri. Nggak ada yang kuliah terus 2 kali tapi nggak bisa gitu, ada juga. Aduh, nggak tahu cuma sebagai apa ya. Nah, kemudian kualitas layanan juga bisa diukur dengan cost ya. Kualitas layanan seperti dapat diperoleh dari kontrak dan sebagainya. Keandalan, skala jaringan komputasi dan kemampuannya juga bagus ya. Andal diharapkan oleh pengguna. Keandalan itu meliputi keamanan, ya, keselamatan, keandalan itu sendiri yang bertahan dari goncangan, bertahan dari banjir. Tadi banjir pagi tadi lumayan tinggi ternyata ya. Saya lihat di mana itu, di Pasar Baru ya, di kolam renang Melawan tadi ternyata tinggi banget ya. Berarti sungainya memang perlu dikeruk gitu ya. Itu kan dekat sungai itu ya, sungai yang kayaknya banyak timbunan di situ, endapan, atau kalau orang sipil bilang sedimentasi. Jadi pasir yang di bawah di situ ngumpul semua, perlu diketuk. Kemudian manajemen TI outsourcing, penggunaan komputasi awan memungkinkan orang lain mengelola infrastruktur komputasi. Jadi kita kadang menggunakan IT ya sesuai dengan kebutuhan, ya. Pakai IT outsourcing, tinggal sewa aja. Ini perusahaan ke depan juga ada ini perusahaan IT outsourcing. Tapi di Balikpapan ini paling populer ya perusahaan IT outsourcing yang sifatnya keras, apa namanya, langsung di lapangan, jaringan gitu ya, narik kabel gitu, pasang jaringan, panjat tower, kurang lebih seperti itu IT outsourcing banyak perusahaan. Pemeliharaan dan peningkatan yang disederhanakan, ini juga kelebihan dari fitur dari cloud ya. Kemudian baterai low barrier baterai, khususnya pengeluaran modal di muka, bukan secara dramatis ya. Jadi kalau kita sediakan sendiri memang luar biasa itu. Maka dengan menggunakan komputasi awan, siapapun bisa menjadi raksasa, siapapun bisa menjadi besar. Kalau kelemahannya kalau menggunakan cloud computing, sementara manfaat computingnya akan sangat banyak, kerugiannya sama banyaknya. Apa itu kerugiannya? Tadi kalau banyak mengurangi tenaga kerja, maka ya banyak pengangguran.
Sebagai aturan umum, keunggulan komputasi awan menghadirkan kasus lebih menarik bagi organisasi kecil daripada organisasi besar ya. Organisasi yang besar dapat mendukung staf TI dan supaya pengembangan solusi perangkat lunak khusus dirancang untuk kebutuhan khusus mereka. Jadi memang benar harus dibangun. Dari beberapa rujukan yang saya baca, memang benar harus dibangun sendiri oleh tim IT besar. Ketika menggunakan aplikasi atau layanan di cloud, kita menggunakan sesuatu yang belum tentu dapat disesuaikan seperti yang kita inginkan kalau perusahaan besar ya. Selain itu, meskipun banyak aplikasi komputasi awan sangat mampu, aplikasi yang digunakan yang tepat masih memiliki banyak fitur daripada rekan-rekan cloud mereka. Jadi kebanyakan fitur malah tambah bingung. Nah, itu bisa jadi kelemahan dari komputasi awan. Ya, tapi kelemahan ini bisa tidak terlalu memberikan efek ya. Semua aplikasi komputasi awan menderita latensi bawaan yang fisik dalam konektivitas bahan mereka. Sementara aplikasi komputasi awan unggul dalam tugas pengurusan skala besar jika aplikasi kita membutuhkan transfer data dalam jumlah besar. Nah, aplikasi awan mungkin bukan model terbaik untuk kita. Nah, ini bisa jadi ya. Tapi ini juga bukan masalah yang terlalu besar. Jadi hampir kelebihan dari penggunaan komputasi awan tuh lebih bagus dibanding dengan kelemahannya. Jadi hampir itulah manfaat dari penggunaan cloud ya. Karena itu ke depan seperti saat ini ya, bukan ke depan lagi, sudah saat ini sudah jalan itu, apalagi yang ditulis itu adalah 10 tahun yang lalu sumbernya. Cloud ini memang keniscayaan yang harus kita pelajari. Jadi kita lulus dari sini harus mampu itu ya. Semester berapa? 6 ya, semester 6. Semester 6 ini kalau sudah selesai ini Anda mampu paling enggak ya membuat menerapkan pemanfaatan aplikasi cloud awan, komputasi awan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya, kelebihan dan kekurangan dari cloud tadi sudah kita pelajari. Nah, ini salah satu yang ada OpenStack. Tapi tentu saja kita nggak belajar OpenStack ini ya, terlalu sulit ini ya. Saya maaf tidak masuk ke OpenStack. Kenapa kok terlalu sulit ya? Selain terlalu sulit, saya juga terlalu sulit untuk mengajarkan pada Anda. Anda juga mungkin kesulitan untuk menerima ini. Jadi kita pikir yang mudah aja, kita ganti nanti pakai Nextcloud ya, Nextcloud ya, tulisannya next berikutnya next gitu ya, Nextcloud. Nah, itu kita pakai itu. Jadi OpenStack ini memang bagus ya, OpenStack ini memang bagus, tapi terlalu kompleks dan terlalu sulit gitu. Walaupun di sini pesan-pesannya 5 minute overview ya, overviewnya 6 menit tapi menguasainya cukup rumit ya. Kemudian yang lain-lain saya rasa cukup ya. Ini adalah standar yang menentukan layanan komputasi berdasarkan standar, harus mengikuti standar-standar yang diterbitkan oleh IEEE gitu ya. Ini penting banget. Ini sudah kita pelajari di FPL. Jadi itu ya ringkasan hari ini. Komputasi awan membutuhkan sistem yang divirtualisasi di mana sumber daya dikumpulkan sehingga pelanggan dapat menyediakan daya komputasi seperti itu. Kemudian dua jenis model cloud adalah didasarkan pada tempat cloud yang digunakan, yang didasarkan pada jenis layanan yang ditawarkan cloud. Kemudian yang ketiga adalah komputasi awan punya manfaat dan menarik minat industri besar dan kecil gitu ya. Komputasi awan memungkinkan sistem dibuat murah ya, dan biaya di muka yang murah juga ya. Kemudian ditingkatkan ke ukuran yang lebih besar jika diperlukan. Artinya kalau kebutuhan kita makin lama makin berkembang sesuai dengan perkembangan organisasi kita, misalnya seperti Universitas Mulia. Dulu program studinya cuma 11, nah, sekarang jadi 15, jadi 20 dan seterusnya. Nanti kan berkembang. Nah, tentu saja kebutuhan tadi akan mengikuti
kebutuhan cloud kita. Nah, pemanfaatan cloudnya juga akan terus berkembang seperti itu. Ya. Ini yang saya sampaikan hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan untuk pengantar dari cloud ya. Jadi intinya kalau kita belajar di sini maka kita akan mengetahui ternyata banyak manfaat dari pemanfaatan cloud dibanding dengan kerugiannya tadi ya. Kerugiannya pun nggak terlalu ngefek ya. Ya itu ya. Ada yang ditanyakan mas, mbak, walaupun berapa orang? Tinggal berapa orang? Oh banyak ya, 7 orang, 7 atau 6 orang. Saya ada 2 sih. Mungkin itu saja dari saya. Ada yang ditanyakan sebelum diakhiri, siapa yang oke ya, saya cukup ya. Cukup iya Pak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan saya akhiri. Kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan ya. Terkait dengan praktek nanti kita lihat materinya sampai di mana. Kayaknya setelah UTS deh. Dan UTS itu kayaknya menjelang Lebaran ya. Tapi kayaknya sebelum Lebaran kita UTS dulu deh. Nanti setelah UTS baru kita masuk ke praktek ya. Ini kita masuk ke konsep-konsep dulu, nanti teori-teori dulu, baru kita praktek. Itu saja dari saya hari ini. Ya, sampai ketemu insya Allah ke depan. Assalamualaikum.